Betapa bahagianya menjadi mereka yang, ya, di saat umurnya seperti ini mereka bisa menghabiskan waktunya di sekolah. Sedangkan aku, beli buku saja tidak sanggup, apalagi bersekolah. Konyol sekali. Tapi, apakah aku masih bisa menjadi seperti mereka? Apa aku bisa? Inikah diriku yang sudah hampir umur 16 tahun, namun masih dalam keadaan miris seperti ini. Dengan baju yang tidak karuan, wajah yang kusam, dan bau badan yang tidak satu orang pun mau berteman dan mendekati aku. Seharusnya di umurku yang sekarang ini, aku berpakaian putih, memakai rok berwarna abu-abu, memangku sebuah tas, dan tentunya memakai sepatu bagus. Sudah tidak bisa bersekolah, ditinggal ibu pergi, dan sekarang nasibku hanya sebagai seorang pemulung. Apakah tidak ada orang di luar sana yang memedulikan kehidupanku yang miris seperti ini? Mengapa mereka semua hanya memikirkan dirinya sendiri? Bahkan, tak sedikit orang yang mencaci makiku dengan kata-kata yang kasar dan menyebutku hanya sampah masyarakat saja. Mengapa? Mengapa dunia terasa tak adil bagiku? Semuanya tak pernah memedulikanku. Aku hanya sendiri dalam kegelapan. Aku terkurung. Aku dicekam. Dan aku dikekang. Aku takut sebias cahaya menyinariku, bermain-main di atas kepala, dan memaksaku untuk masuk ke dunia yang entah berantah itu. Di tengah keramaian kota metropolitan, selalu kesepian, hidup di gubuk tua tak layak tinggal ini. Inikah yang dinamakan hidup? Egois. Dunia ini hanya memaksaku untuk bekerja. Padahal seharusnya orang seusiaku hanyalah menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita. Tetapi aku hanya seorang anak pemulung yang kesehariannya berada di tumpukan sampah. Ya, apa daya? Memang inilah kehidupanku sekarang. Apa kalian tahu banyak anak sekolah yang lewat di depanku, bahkan di depanmu, yang seharusnya jam seperti ini bersekolah, tapi malah hanya berjalan-jalan. Mereka, bukankah mereka saat ini seharusnya menuntut ilmu di gedung besar itu? Namun mengapa mereka hanya berjalan-jalan, tertawa, seakan tidak memiliki beban? Sakit hati ini, sakit. Miris, tentu saja miris hati ini. Melihat generasi penerus bangsa yang seperti itu. Mereka memiliki semuanya. Dibandingkan denganku, yang hidup tanpa pendidikan, hidup tanpa harta warisan, hidup tanpa mengetahui, apakah aku bisa makan atau minum? Aku heran kepada mereka yang diberikan nasib lebih beruntung dariku. Kadang ku berpikir,
Bagaimana tidak? Sekarang banyak wakil-wakil rakyat yang meraung mengubar janji tak pasti. Korupsi di mana-mana. Ya, memang sepantasnya itu terjadi. Bagaimana mungkin jika orang-orang penerus bangsa seperti itu bisa membangun negeri yang indah ini? Walaupun aku mungkin tidak bisa menjadi pemimpin di negara ini, setidaknya aku memiliki semangat dan hati yang tulus untuk membangun negeri. Walaupun hanyalah angan. Terakhir, ayahku pernah berkata kepadaku, "Nah, sekarang kamu sudah menginjak dunia baru, dunia para remaja. Ini di mana kamu akan menentukan masa depanmu. Walaupun kamu tidak sekolah dan bergaul dengan anak-anak remaja yang lain, namun jika hati dan sifatmu tulus untuk meraih cita-cita, kamu bisa mencapainya." Lalu, aku menjawab seperti ini. Tapi, apakah saya mampu untuk meraih cita-cita saya? Apakah ayah yakin bahwa aku bisa meraih cita-citaku dengan bermodal hati yang tulus? Nah, percayalah, sekarang ini kamu memang anak seorang pemulung, tetapi suatu saat nanti kamu pasti akan menjadi orang yang sukses, nak. Begitu ucapannya. Iya, begitu ucapan ayahku. Tetapi, apakah cita-citaku akan tercapai, Tuhan? Aku masih labil. Terkadang aku berpikir, apakah jiwaku harus terus melayang di tengah kelamnya dunia, mengadu nasib sendiri, dan seorang seperti aku tidak tahu di mana ibuku berada. Tidak, aku yakin aku pasti bisa menggapai cita-citaku dan segera bertemu dengan ibuku. Walau aku tak tahu kapan itu bisa terjadi. Dan asal kalian tahu, orang sepertiku juga berhak memiliki mimpi. Aku juga penerus bangsa. Bukan hanya kalian, orang-orang dari golongan tingkat tinggi yang malah semena-mena mencela kami. Camkan itu baik-baik.